Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, jemaat GPSDI. Selamat pagi Bapak Ibu Gembala. Kita patut bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman yang memberi kekuatan dan jalan keluar dalam kehidupan kita semua. Saya memberikan tema firman Tuhan di pagi hari ini atau renungan di pagi hari ini, tegar di masa sukar. Mari sebelumnya kita berdoa mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, segala berkat-Mu, untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Hari ini kami melihat kebaikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh tetap belajar kebenaran firman-Mu. Kesempatan untuk kami beribadah sekalipun kami berjauhan, tapi kami percaya Engkau persatukan kami dengan Roh-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Mazmur 126 ayat yang kelima sampai yang keenam. Mazmur 126 ayat yang kelima sampai yang keenam. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, pemazmur mengungkapkan satu kontradiksi yang ada. Orang yang menabur menuai, orang yang menangis bersorak-sorai. Kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi masalah secara bersama, secara global, dengan kaitannya pandemi COVID-19 yang belum selesai. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan selesainya. Sepertinya hari-hari ini banyak orang menangis. Hari-hari ini banyak orang meratap. Tapi percayalah pada saatnya nanti, pasti kita akan bersorak-sorai. Nah, kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Ishak. Kita akan sama baca di dalam Kejadian 26 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kejadian 26 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibanku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi, tinggallah Ishak di Gerar." Kisah Ishak di Gerar ini sungguh menarik. Gerar berarti tempat menginap. Kita tahu kalau orang menginap tidak sampai bertahun-tahun, tidak sampai berpuluh-puluh tahun. Mungkin kita menginap hanya untuk ukuran hari waktu. Tetapi Ishak diizinkan di Gerar oleh karena Tuhan. Ishak adalah salah satu contoh tokoh yang mengalami berkat Tuhan yang luar biasa karena ketaatan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mintakan.
Nah, ketika terjadi kelaparan yang hebat, Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir, melainkan tinggal di Gerar, suatu tempat di Filistin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar di dalam pembacaan Kejadian 26 ayat 1 sampai yang ke-6. Sungguh terlihat bahwa krisis itu bisa saja terjadi. Maka timbullah kelaparan di negeri ini. Dan dikatakan itu bukan kelaparan yang pertama. Apa artinya? Krisis akan terjadi kapan saja. Dan seringkali itu tidak pernah kita minta, tetapi kita akan mengalami. Kemudian kalau kita lihat bagaimana Ishak memiliki ide, memiliki gagasan. Dikatakan dalam ayat 1b, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Nah, seringkali kita punya ide, punya gagasan, punya maksud, tetapi apakah kita sadar bahwa ide kita juga seringkali bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki? Tetapi kadangkala Tuhan mendukung ide-ide kita. Nah, kita akan lihat ide Ishak untuk pergi ke Gerar ada dukungan Tuhan. Sebab Ishak diperingatkan di dalam ayat yang kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Artinya Tuhan memberikan peringatan kepada Ishak. Nah, firman Tuhan, suara Tuhan menjadi peringatan, sehingga Ishak tetap tinggal di Gerar. Bisa saja Mesir menjadi salah satu tempat yang makmur, menjadi salah satu tempat yang diidamkan, punya lumbung. Tetapi Tuhan mengingatkan untuk tidak pergi ke Mesir. Kemudian ada juga suara Tuhan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Suara Tuhan juga berbicara tentang petunjuk. Kalau tadi suara Tuhan itu berbicara tentang peringatan, yang kedua suara Tuhan itu juga berbicara tentang petunjuk. Kemudian ayat yang berikutnya di ayat 3b sampai ke 4, suara Tuhan itu sebagai pengingat setiap janjinya. Ingat, pengingat setiap janji Tuhan. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, dan seterusnya. Artinya ada suara Tuhan, ada firman Tuhan yang bisa menjadi pengingat akan setiap janji yang Tuhan berikan. Bukan janji kita kepada Tuhan, tapi setiap janji-janji Tuhan. Bahkan kalau kita lihat, Abraham juga diingatkan untuk belajar dari iman bapaknya. Maaf, Ishak diingatkan untuk belajar dari Abraham, bapaknya. Bapak Ibu yang terkasih, meneladani orang beriman juga menjadi pelajaran yang menarik dalam kehidupan kita. Sekalipun bisa jadi caranya tidak sama, tapi paling tidak bagaimana Abraham menaruh iman percayanya sungguh-sungguh. Dan ayat yang ke-6 berbicara tentang ketaatan dari Ishak. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat dari peristiwa-peristiwa ini menarik sekali. Menarik dalam kehidupan kita kalau kita membaca kisah ini, bahkan di ayat-ayat selanjutnya, bagaimana Ishak melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, yang jadi pertanyaan, seringkali perintah Tuhan, firman Tuhan tidak masuk akal. Makanya orang tidak mau taat. Orang mencoba memikir-mikir dengan logikanya. Ini tidak mungkin, ini susah. Padahal kalau kita belajar untuk taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan punya rencana. Kita bilang, Tuhan kan nggak kelihatan memberi perintah. Belajarlah dari yang kelihatan yang memberi perintah.
Kadangkala kita mengikuti aturan pemerintah, anjuran pemerintah saja susah. Tetapi kalau kita mau belajar bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan di muka bumi ini, maka taatilah. Kalau kita harus tetap tinggal di rumah, stay di rumah, tinggal di rumah. Kalau kita tetap harus menggunakan protokol-protokol kesehatan, tetap memakai. Ya, memakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, semua protokol itu dilakukan oleh pemerintah untuk mengingatkan setiap kita berwaspada. Maka belajar, taat, ikuti. Yang mungkin kita berpikir mengapa harus diatur cuci tangan dan sebagainya, tapi itulah. Nah, ada pelajaran yang menarik dari apa yang Ishak lakukan justru dalam keadaan-keadaan yang cukup sulit. Ingat, waktu itu masa kekeringan, waktu itu masa kesulitan. Tetapi kita akan belajar dari pribadi Ishak. Yang pertama, Ishak itu hidup di dalam janji Tuhan. Ingat, tadi sudah kita bahas, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan menepati. Ketika Ishak tinggal, dia belajar banyak hal, dia melakukan seperti yang Tuhan mau. Berapa banyak kita mau tinggal di dalam janji Tuhan. Karena seringkali kita berperilaku seakan-akan Tuhan tidak pernah menggenapi janjinya. Tapi kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, maka janji-janjinya luar biasa. Janji-janjinya memperkuat kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kita lemah, ingat, janjinya tetap ada. Firman Tuhan tetap ada. Yang kedua, kalau kita mau belajar dari Ishak itu berbicara tentang ketaatannya. Di ayat yang pertama sampai ke-6 tadi berbicara bagaimana pada akhirnya ayat yang ke-6 menunjukkan ketaatan Ishak. Rencana Tuhan dalam kehidupan Ishak dinyatakan. Demikian juga setiap kita. Ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang akan terus Tuhan nyatakan. Bisa saja kita berbeda pendapat dengan orang lain tentang apa itu ketaatan. Tapi yang terpenting seringkali ketaatan tidak perlu diperdebatkan. Ketaatan itu dilakukan. Karena sesungguhnya ketaatan itu sumbernya dari Tuhan. Yesus sendiri sudah memberi contoh, teladan dalam kehidupan kita. Dia taat sampai mati. Mati di kayu salib untuk setiap kita. Maka belajar. Sepanjang kehidupan, pasti Tuhan akan berurusan dengan kita. Dan Dia akan memperbaiki setiap kehidupan kita. Dia berbicara dalam hati kita, dalam nurani kita. Sekecil apapun suara Tuhan mungkin. Tapi ketika kita belajar mau taat. Bapak Ibu yang terkasih, Ishak taat untuk tidak pergi ke Mesir. Sekali lagi, Mesir itu gambaran dari kekuatan di luar Tuhan. Seringkali kita berusaha tidak mau taat, seakan-akan bahwa ada yang mampu menolong kita. Tapi kalau kita kembali, Tuhanlah yang mampu menolong kita. Kita belajar dalam kehidupan penuh ketaatan. Mungkin ada tawaran-tawaran dalam hidup ini yang menurut kita, daging kita sangat enak. Tapi mari kita belajar, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Yang ketiga, kita belajar dari Ishak. Ishak itu tetap melakukan kehendak Tuhan. Dia menabur di masa kelaparan. Menabur di masa kelaparan. Kekeringan dia menabur. Ya, seringkali kita tidak mau menabur di dalam masa kekeringan. Kalau kita berbicara kita mau taat, taat itu berbicara juga melakukan. Ketaatan bukan sekedar perkataan. Ketaatan itu melakukan, sama dengan iman. Iman bukan sekedar diperkatakan. Iman juga harus dilakukan. Dikerjakan.
hasil dari ketaatan, maka ada kesanggupan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu yang terkasih, melakukan seringkali berat dalam kehidupan kita. Karena kita menganggap masa-masa seperti ini bagaimana kita bisa melakukan hal yang baik. Orang semua susah. Tetapi justru di masa yang paling sulit sekalipun, Tuhan tetap berkarya. Tuhan tetap berkarya. Ya. Dia akan memberikan kepada kita setiap benih yang ditabur, membuahkan hasil yang luar biasa. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita di masa yang cukup sulit, mulailah menabur. Menabur bukan masalah jumlah. Ya, menabur berbicara tentang ketulusan hati. Yang keempat, Ishak tetap tenang dalam menghadapi kehidupan. Jadi kalau kita baca di mana di Kejadian 26 ayat 18 selanjutnya, bagaimana Ishak rela melepaskan sumur-sumurnya yang sudah mengeluarkan air banyak, dan Ishak tidak mempertahankan haknya. Kalau Ishak egois, mungkin dia akan mempertahankan haknya, tapi dia melepas. Sebagai orang yang punya otoritas, orang kaya, dia punya banyak budak-budak, pelayan-pelayan. Apakah Ishak tidak sanggup melawan? Ishak tetap sanggup melawan. Tetapi Ishak sadar, Tuhan itu menjadi sumber dari semuanya, bukan sumur itu. Ishak sadar Tuhan itu sumbernya, bukan sumurnya. Kalau kita seringkali merasa bahwa sumur itu milik kita, kita lupa siapa yang mengeluarkan air dari sumur itu. Tapi Ishak betul-betul belajar. Dia tidak melihat air yang membual dari sumur yang harus dipertahankan. Tetapi Tuhan yang berjanji, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, itu yang harus dipertahankan dalam kehidupan. Ishak tidak mau melepas. Jadi kalau kita lihat ada 4 kunci mengapa Ishak bisa berhasil dalam keadaan, dalam kondisi sulit, kondisi yang sukar, Ishak tetap tegar. Kenapa? Yang pertama, Ishak itu hidup di dalam janji Tuhan. Yang kedua, Ishak menabur benih di masa kelaparan. Dan yang ketiga, Ishak tetap tenang menghadapi segala pertentangan. Mari kita belajar. Dalam hal ini, ketenangan kehidupan kita perlu kita pegang. Saya simpulkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebenarnya apa nilai kebenaran dalam kehidupan kita ketika kita membaca hari ini, merenungkan. Bapak Ibu yang terkasih, masalah krisis itu tetap ada dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menghindar dari masalah. Kita tidak bisa menghindar dari krisis. Tapi jangan biarkan pikiran kita yang menguasai kehidupan kita. Tapi biarkan pikiran Tuhan yang ditaruh dalam kehidupan kita yang menguasai. Sehingga kita bisa mengambil hikmah, kita mengambil nilai-nilai yang baik dalam semua proses kehidupan. Bebaskan firman Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jangan pernah batasi. Kalau Tuhan berfirman dan berkarya dalam hidup kita, Tuhan itu bertanggung jawab atas kehidupan kita. Lakukan apa yang menjadi bagian kehidupan kita. Seringkali kita menuntut Tuhan melakukan bagiannya. Tidak usah dituntut. Tuhan sudah melakukan bagiannya atas hidup kita. Giliran setiap kita, mampukah kita melakukan bagian kehidupan kita? Percaya sepenuhnya, Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Dan percayalah bahwa Bapak Ibu, saya adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita
Dia akan terus melindungi kehidupan kita sampai segala sesuatunya berakhir. Percayalah, kalau kita mau tetap tegar di masa sukar, jangan pernah biarkan firman Tuhan dalam hidup kita. Bahasa anak-anak muda, ambiar dalam hidup. Tapi biarkan firman Tuhan tetap kuat, berakar, dan itu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita percaya bahwa ketika kita hidup, kita tetap diberi kesempatan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti sudah berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita diberi kesempatan untuk hidup, mungkin kita mengalami pergumulan, masalah, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan pasti memberikan kekuatan yang baru. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti sudah berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti sudah berdaya lagi, ini sudah jadi berkat.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa bersama-sama mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada sebagaimana ada, semua karena kemurahan-Mu. Kau memberkati hamba-Mu, Kau memberkati setiap jemaat GPSDI Celong, memberkati Bapak Ibu Gembala. Kami percaya Engkau Tuhan atas setiap kami. Apapun yang sedang kami alami, Tuhan Engkau yang memberikan jalan keluar. Berkati, beri kekuatan, kesehatan untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi perlindungan secara khusus. Dalam nama Yesus Kristus, kasih anugerah-Mu turun Tuhan. Terpuji nama-Mu. Berkati setiap pekerjaan-pekerjaan yang sedang dijalani. Dalam nama Yesus Kristus, setiap rencana-rencana yang akan datang yang Tuhan tetap lindungi, berkati. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati pemerintahan kota Salatiga ini Tuhan, yang terus berupaya untuk menekan jumlah yang positif COVID Tuhan. Tuhan Engkau memberkati, memberikan hikmat. Manusia terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Berkati juga semua para pemerintahan, tim gugus COVID, semua Tuhan berkati. Terpuji nama-Mu Tuhan, terlebih untuk daerah Blondo Celong, Tuhan Kau memberkati. Kami tahu di sini banyak umat-Mu, banyak orang-orang yang Kau kasihi. Tuhan, supaya sungguh boleh daerah Blondo Celong kembali menjadi daerah yang sehat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah di pagi hari ini. Kita percaya anugerah Tuhan terus boleh nyata. Biarlah damai, sejahtera Tuhan nyata atas hidup setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus, terpuji nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih, terus bersemangat, jaga kesehatan, ikuti protokol pemerintah, dan percayalah Tuhan pasti berkarya. Tuhan Yesus memberkati.